Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Ratri. Sejak muda aku terbiasa hidup dengan apa yang ku mau, tanpa banyak mengalah, tanpa perlu memohon kepada siapapun. Aku tumbuh sebagai wanita mandiri dan tangguh, memiliki bisnis butik kecil yang berkembang pesat, dan sejak usia 35 aku hidup sebagai janda tanpa anak. Aku pikir itu cukup. Aku pikir hidupku akan baik-baik saja tanpa perlu siapapun mengusik ruang pribadiku. Tapi hidup punya cara sendiri untuk membuat kita menelan ulang prinsip yang pernah kita banggakan. 3 tahun setelah kesendirian yang nyaman itu, aku bertemu Bima, seorang duda beranak satu. Dia tenang, sabar, dan mampu membuat dinding yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. Tanpa sadar, aku jatuh cinta padanya. Bima punya seorang anak perempuan bernama Amara. Usianya baru menginjak 14 saat itu. Seorang gadis yang menurut Bima manis, pendiam, dan sangat penurut. Dia berkata, "Kau akan suka padanya, Erate. Dia anak yang baik." Aku mengangguk waktu itu, tapi dalam hati aku tahu, aku tak pernah menginginkan kehadiran seorang anak. Apalagi anak dari wanita lain yang telah lebih dulu mengisi hidup Bima. Entah kenapa, meski aku berusaha tampak ramah, ada penolakan yang langsung tumbuh saat pertama kali melihat Amara berdiri malu-malu di depan pintu rumahku. Gadis itu terlalu tenang, terlalu sopan, terlalu tidak menyenangkan. Hari-hari awal setelah pernikahan kami, aku mencoba bersikap baik, tapi rasa tidak suka itu menggerogoti dalam diam. Amara selalu menjawab dengan kalimat pendek, sering menunduk, dan tidak pernah membuat gaduh. Tapi justru sikap itu yang membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menghormatiku atau hanya berpura-pura. Aku mulai mengatur tugas untuknya. Memintanya menyapu sebelum subuh, menyetrika semua pakaian tanpa celah, dan memastikan dapur bersih sebelum aku turun setiap pagi. Tidak pernah sekalipun dia membantah. Tapi bukan rasa senang yang muncul. Justru ada kepuasan aneh saat melihatnya lelah dan diam-diam menyeka peluhnya. "Aku tidak suka jika gelas ini tidak tersusun dengan benar," kataku suatu sore. Amara hanya mengangguk dan memperbaiki letaknya. Aku sering mengadu pada Bima, mengatakan bahwa Amara terlalu tertutup, terlalu dingin, terlalu tidak menyenangkan. Tapi Bima hanya tertawa kecil dan berkata, "Dia memang begitu sejak ibunya meninggal. Jangan terlalu keras padanya, Erate." Dan aku hanya diam, menahan rasa jengkel yang tidak tahu harus kemana. Pada suatu malam, ketika Amara ketiduran di ruang tamu setelah membersihkan meja makan, aku memandangi wajahnya yang lelah dan pucat. Tangannya masih menggenggam lap dapur. Aku ingin membangunkannya, tapi entah kenapa, kakiku urung melangkah. Ada rasa iba yang tiba-tiba muncul, lalu buru-buru ku tepis dengan satu kalimat dalam hati. "Itu bukan anakku." Waktu terus berlalu, dan hubungan kami tetap dingin. Tidak pernah ada pertengkaran, tapi juga tak pernah ada pelukan. Aku tetap menjadi ibu tirinya. Ia tetap anak dari wanita lain yang seolah selalu menghantui bayang-bayang rumah ini. Setiap kali Bima membelikan Amara hadiah ulang tahun, aku berusaha menahan ekspresi tidak suka. Aku tahu Amara melihat itu. Tapi ia tak pernah meminta hadiah dariku. Tak pernah memanggilku, "Ibu." Hanya, "Bu Ratri." Oh, aku jauh. Namun yang membuatku benar-benar muak adalah ketika orang-orang memuji kesopanan Amara di hadapanku. "Anakmu manis sekali, Erate. Pasti kamu mendidiknya dengan baik." Aku hanya tersenyum hambar. Tapi dalam hati aku ingin berteriak bahwa itu bukan anakku. Itu bukan hasil dari didikanku. Itu bukan bagian dari jiwaku. Dan hari itu, ketika aku mendengar Amara berkata lirih dari balik pintu bahwa dia rindu ibunya, aku justru merasa terganggu. Aku membanting pintu kamarku dengan kesal. Padahal entah kenapa,
Malam itu aku tak bisa tidur. Hidup kami terus berjalan dengan peran masing-masing. Aku sebagai ibu tiri yang mengatur dan menuntut. Dia sebagai anak tiri yang taat dan bungkam. Tapi yang tidak ku ketahui saat itu adalah waktu sedang menyusun sesuatu untukku. Sesuatu yang akan menguji semua perasaanku terhadap gadis itu. Sesuatu yang akan membuatku merasakan kesepian dalam bentuk paling nyata. Dan saat itu tiba, hanya satu sosok yang akan tetap berdiri di sampingku. Sosok yang selama ini selalu kupinggirkan. Sosok yang seharusnya tak pernah kuabaikan. Dan aku baru benar-benar menyadarinya saat semuanya mulai pergi. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi udara di dalam rumah seperti menahan sesuatu. Bima mengeluh nyeri di dada setelah sarapan. Lalu terdiam membungkuk di sofa. Kupikir hanya masuk angin. Tapi saat ia tak lagi merespons dan tubuhnya jatuh membeku, dunia runtuh di hadapanku. Aku berteriak memanggil Amara. Tanganku gemetar mencoba menelepon ambulans. Tapi semuanya terasa lambat, seperti mimpi buruk yang menyeretku ke dalam jurang. Bima dinyatakan meninggal di rumah sakit. Serangan jantung. Cepat dan mendadak. Aku bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Saat jenazahnya dibaringkan di ruang tamu, orang-orang datang melayat. Saudara-saudaraku menangis. Beberapa bahkan membawa bunga dan makanan. Tapi aku tahu, mereka hanya datang karena kewajiban. Rasa duka mereka tidak sedalam yang kutanggung. Aku duduk kaku di pojok ruangan. Tubuhku menggigil tapi tak ada air mata yang keluar. Sementara itu, Amara berdiri di dekat kepala jenazah ayahnya. Wajahnya pucat namun tenang. Ia menerima para tamu, membawakan air minum, dan menjawab ucapan belasungkawa dengan suara rendah. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan. Ia terlihat kuat. Sejak hari itu, hidup mulai berubah. Rumah terasa kosong. Malam-malam sunyi dan dingin. Suara tawa Bima yang dulu memenuhi ruang makan kini hanya tinggal kenangan. Aku mengira orang-orang akan menguatkanku. Tapi perlahan satu persatu mulai menjauh. Kakakku, yang dulu sering menginap saat suamiku masih hidup, mulai sibuk dengan cucunya. Keponakanku yang biasa meminjam uang, kini menghilang tak lagi menghubungi. Bahkan tetanggaku yang suka mengobrol di pagar, kini hanya menyapa sekilas lalu cepat-cepat menutup pintu. Yang paling menyakitkan adalah ketika Yuda, anak kandungku sendiri, memutuskan pindah keluar kota. Aku ikut Om Darto dulu, biar pikiran Mama lebih tenang. Di sini terlalu sepi buat aku. Aku gak tahan lihat Mama terus murung. Katanya dengan nada datar. Aku tak bisa menahan amarah. Kau tinggal ibumu sendiri di rumah ini? Setelah semua yang kuberikan. Yuda menghela napas. Menghindari tatapanku. Aku gak tahan. Di rumah ini, rasanya berat. Aku butuh udara. Dan ia pergi. Begitu saja. Tak ada pelukan. Tak ada janji untuk kembali. Malam itu aku menangis untuk pertama kalinya sejak Bima meninggal. Bukan hanya karena kepergiannya, tapi karena aku sadar, aku kini benar-benar sendiri. Atau, setidaknya itulah yang kupikirkan. Sampai kudengar pintu kamarku diketuk pelan. Bu Ratri, saya buatkan teh hangat. Boleh saya masuk? Itu suara Amara. Aku diam. Tak menjawab. Tapi pintu perlahan terbuka. Dan gadis itu berjalan masuk sambil membawa nampan kecil. Ada secangkir teh dan 2 potong biskuit yang selalu kusukai. Ia meletakkannya di meja nakas tanpa bicara banyak. Lalu hendak pergi. Tunggu, kataku pelan. Ia berbalik. Menunggu. Aku menatap wajahnya. Ada lingkaran gelap di bawah matanya. Aku sadar. Mungkin ia juga belum tidur. Tapi tak ada keluhan dari bibirnya. Tidak ada tatapan menyalahkan. Hari ini, kamu sudah banyak bantu. Ucapku dengan suara nyaris tak terdengar. Amara hanya mengangguk kecil. Saya cuma ingin memastikan ibu tidak sendiri. Kalimat itu mengiris. Karena pada kenyataannya, aku memang tidak sendiri. Aku hanya menolak mengakui kehadirannya. Hari-hari berikutnya, Amara mulai mengambil peran yang lebih besar. Ia bukan lagi hanya gadis pendiam yang kusuruh-suruh.
Kini ia menjadi tangan dan kakiku. Ia belanja ke pasar, mengurus tagihan, bahkan mengecek email bisnis onlineku yang mulai terbengkalai. Saat tubuhku mulai melemah karena tekanan darah yang naik turun, Amara yang memanggilkan dokter. Ia mengompres keningku, menyuapiku bubur hangat, bahkan mencuci rambutku dengan hati-hati di atas bak kecil. Tangannya gemetar, tapi ia melakukannya sampai selesai. Suatu malam, aku terbangun karena tangis kecil dari kamar sebelah. Aku berjalan pelan dan mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Amara duduk di kasur sambil memeluk album foto lama milik ayahnya. Di tangannya ada sapu tangan yang basah. Wajahnya nyaris tak bersuara saat menangis. Ia menggigit bibirnya seolah menahan agar tak terdengar. Aku terpaku. Ada dorongan untuk masuk, tapi kakiku tak sanggup melangkah. Aku kembali ke kamarku, lalu duduk di pinggir ranjang dalam diam. Keesokan paginya, aku mendapati meja makan sudah rapi. Sarapan terhidang. Amara sudah bersiap ke kampus. "Kamu kuliah hari ini?" tanyaku pelan. Ia mengangguk. "Saya ada ujian, tapi nanti pulang lebih cepat." Aku ingin bilang, "Tak usah buru-buru pulang, saya bisa sendiri." Tapi entah kenapa, lidahku keluh, dan aku hanya menatap punggungnya saat ia berjalan keluar rumah. Sore harinya ia kembali. Wajahnya lelah tapi tersenyum kecil saat melihatku di ruang tamu. "Ibu sudah minum obat?" Perutnya sudah terisi. Aku mengangguk pelan. Amara duduk di depanku, membuka tasnya dan mengeluarkan sekotak kecil makanan. "Saya beli kue kesukaan ibu. Dulu ayah sering bawain dari toko ini, kan?" Aku tak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menerima kue itu, membuka bungkusnya, dan mengambil sepotong kecil. Rasanya masih sama. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Malam itu, saat Amara tertidur di sofa karena menungguku selesai nonton acara televisi, aku mengambil selimut dan menyelimutinya perlahan. Wajahnya tampak damai. Hidungnya sedikit kemerahan karena AC, dan bibirnya terkatup rapat. Tanganku ingin menyentuh kepalanya, tapi aku ragu. Lalu, perlahan aku berbisik dalam hati, "Kamu benar-benar tidak pernah pergi, ya?" Bisikan itu melayang begitu saja di antara detik yang hening. Aku berdiri cukup lama di samping sofa, memandangi wajah Amara yang tertidur dengan napas teratur. Ada perasaan asing yang menyesaki dadaku. Bukan sesak karena marah, bukan jengkel seperti dulu, tapi hangat yang menjalar perlahan dari dada ke tenggorokan. Hangat yang menyakitkan, karena datangnya terlambat. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan lebih awal. Tanganku gemetar saat mencoba menggoreng telur dadar, karena sudah lama aku tak menyentuh dapur. Biasanya semua itu urusan Amara. Tapi pagi ini, entah kenapa aku ingin mencoba. Bahkan hanya sekadar satu hal kecil. Aku ingin memberinya sesuatu. Saat Amara keluar dari kamarnya, rambutnya masih setengah basah. Ia tampak terkejut melihat meja makan yang sudah tertata. "Ibu masak?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. "Ya, untuk kita berdua." Ia mendekat, memandangi piring dan mangkuk yang tersusun. Tidak ada komentar, hanya keheningan. Tapi aku tahu, dari matanya yang berkedip cepat, ia sedang menahan sesuatu. Kami makan dalam diam. Tapi kali ini, bukan diam yang canggung. Lebih seperti ruang kosong yang sedang perlahan-lahan diisi oleh hal-hal yang tak pernah sempat dibicarakan. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih sering mengajak Amara bicara. Tentang kuliahnya, tentang temannya, tentang masa kecilnya bersama Bima. Ia selalu menjawab dengan kalimat singkat, tetap menjaga jarak, tapi tidak lagi dingin. Seperti seorang anak yang masih meraba-raba. Apakah ibunya sudah berubah atau hanya pura-pura? Suatu malam, saat listrik padam karena hujan besar, kami duduk berdua di ruang tengah dengan cahaya lilin yang temaram. Amara duduk bersila, sesekali meniup rambutnya yang jatuh ke wajah. Aku mengambil kesempatan itu. "Ayahmu, dia sangat mencintaimu," kataku pelan. Amara menoleh. Matanya berkaca, tapi ia tidak menangis.
Ia hanya mengangguk sekali. Dan kamu sangat mencintai ayahmu, ya? Ia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Lebih dari siapapun. Aku menelan ludah. Di sanalah letak perasaan bersalahku bermuara. Aku telah mencuri waktu terakhirnya bersama Bima dengan membuat rumah ini begitu dingin untuknya. Aku, yang seharusnya bisa jadi pelipur lara, justru menjadi tembok yang tak pernah bisa ia tembus. Aku ingin bicara lebih banyak. Tapi Amara tiba-tiba berdiri. Saya mau ambil air minum, katanya, lalu berjalan cepat ke dapur. Aku menatap bayangannya yang menjauh. Dan hati ini rasanya seperti dikoyak. Aku sadar, meski aku mulai berubah, lukanya belum sembuh. Dan mungkin takkan pernah. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras depan rumah, seorang wanita datang. Aku mengenalnya. Dia istri dari kakak kandung Bima. Ratri, aku dengar kamu jatuh sakit. Maaf baru bisa datang. Ucapnya sambil duduk tanpa diundang. Aku hanya tersenyum tipis. Sudah biasa. Setelah Bima pergi, semua orang datang terlambat. Amara masih di rumah? Tanyanya setelah menyesap teh yang kubuatkan. Aku mengangguk. Kalau kamu tak bisa mengurusnya, kirim saja ke rumah kami. Dia bisa tinggal bersama kami. Sekolahnya juga dekat. Kalimat itu seperti sembilu. Dulu aku akan mengangguk cepat-cepat, mengiyakan tawaran itu. Tapi kini, tidak. Dia baik-baik saja di sini. Jawabku, suaraku tegas. Wanita itu terdiam, lalu tersenyum kaku. Kamu pasti kesepian. Anak kandungmu saja meninggalkanmu. Jangan terlalu berharap pada Amara. Dia anak tiri, RAT. Darahnya bukan dari kamu. Aku menggenggam gagang kursi dengan kuat. Ada kemarahan yang muncul. Tapi bukan untuk wanita itu. Untuk diriku sendiri, yang dulu pernah berpikir hal serupa. Dia anak suamiku. Dan dia tidak pernah pergi, bahkan ketika semua orang memilih menjauh. Wanita itu tercekat. Dan setelah basa-basi sebentar, ia pamit pulang. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap cermin lama yang sudah mulai berdebu. Wajahku tua, keriput makin dalam. Tapi sorot mataku berbeda. Lebih tenang, meski luka-luka masih menganga. Aku lalu berdiri, melangkah ke kamar Amara dan mengetuk pintunya. Amara. Ya, Bu. Apa boleh besok kamu temani aku ke rumah sakit? Ada jeda sebentar. Lalu pintu terbuka. Amara berdiri dengan wajah bingung, tapi matanya lembut. Tentu boleh. Ibu kenapa? Aku menghela napas. Dokter minta pemeriksaan lebih lanjut. Aku tidak mau pergi sendirian. Amara mengangguk. Saya akan ambil cuti kuliah. Kita berangkat pagi-pagi. Esok harinya, ia benar-benar menemaniku. Ia memegang tanganku saat darahku diambil, menunggu dengan sabar di lorong saat aku diperiksa. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti selimut yang menenangkan. Saat kami kembali ke rumah, aku menghentikannya di depan pintu. Amara. Ia menoleh. Aku tahu, selama ini aku tidak baik padamu. Aku banyak menyakitimu. Aku minta maaf. Amara terdiam lama. Lalu ia berkata, saya tidak pernah menuntut ibu jadi baik. Saya hanya ingin tetap berada di sini, karena ayah pasti ingin begitu. Dan aku menangis. Di depan gadis yang tak pernah menjawab balik ketika ku sembur amarah. Yang tetap menyuapiku ketika aku tak bisa berdiri. Yang tak pernah meninggalkan rumah ini meski punya sejuta alasan untuk pergi. Aku menangis, karena akhirnya aku tahu, selama ini aku membenci seseorang yang justru memelukku dengan cara paling sunyi. Gadis itu, anak itu, mungkin bukan darah dagingku, tapi kasih yang ia berikan lebih nyata dari apapun yang pernah kuterima. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin memeluknya. Tapi pelukan itu tak pernah terjadi malam itu. Amara hanya menunduk, lalu masuk ke kamarnya perlahan. Entah ia menahan tangis, atau hanya lelah dengan air mata yang tak sempat jatuh. Sedangkan aku, berdiri mematung di depan pintunya,
Memegang dada yang semakin sesak bukan karena penyakit, tapi karena luka yang kutores sendiri. Aku mencoba tertidur malam itu, tapi gelisah menghantui. Kenangan demi kenangan berkelebat. Satu demi satu menghantam pikiranku seperti badai. Saat aku membuang hasil gambar Amara hanya karena aku tak suka ia menggambar wajah ibunya. Saat aku menyuruhnya makan sendiri di dapur. Sementara aku dan Yuda bersantap di ruang makan. Bahkan pernah sekali aku membakar buku hariannya. Hanya karena kutemukan tulisan yang menyebutkan, "Kadang aku rindu pelukan ibu." Aku menyesal. Tapi penyesalan ini tidak bisa memperbaiki apapun. Tidak bisa menghapus malam-malam dingin yang kulewatkan dengan membungkam perasaan anak itu. Tidak bisa menghapus semua luka yang diam-diam ia tanggung sendirian. Dan semakin hari, tubuhku pun mulai menyerah. Dokter menyebutkan kemungkinan penyakitku lebih dari sekadar tekanan darah dan kelelahan. Ada indikasi penurunan fungsi hati. Aku tak tahu bagaimana harus menerima itu. Di usia yang tak lagi muda, dengan fisik yang semakin ringkih, dunia tampak seperti tembok gelap yang makin menyempit. Namun di tengah ketakutan itu, hanya satu hal yang membuatku bisa bernapas. Amara. Ia mengurus semuanya. Administrasi rumah sakit, makanan khusus yang disarankan dokter, hingga obat yang harus dibeli dari apotek luar kota. Ia bahkan menyisir rambutku dengan perlahan saat aku mulai sering tak sanggup bangun dari tempat tidur. Suatu pagi, aku terbangun dan mendapati Amara tertidur di lantai. Kepalanya menyandar di ranjangku, masih mengenakan jaket kuliah. Matanya sembab, tapi ia tetap di situ. Di sampingku, aku mengulurkan tangan, menyentuh rambutnya pelan. Rambut itu kini mulai panjang, seperti masa pertama kali ia datang ke rumah ini. Waktu berjalan cepat, dan aku tak pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Padahal ia telah mengisi hidupku lebih dari siapapun. Ketika ia terbangun dan mendapati aku sudah menatapnya, ia langsung bangkit. "Maaf, saya ketiduran. Saya mau siapkan bubur dulu." "Amara," bisikku, "duduk dulu di sini." Ia menurut, duduk di tepi ranjang. "Aku sudah pikirkan ini," ujarku, menatap wajahnya yang masih lelah. "Apa, Bu?" "Nanti, kalau aku tak ada, rumah ini milikmu, warisan dari ayahmu, juga toko kecil kita. Semuanya." Ia tampak terkejut, matanya membelalak, lalu menatapku dalam. "Bu, aku bukan ibu yang baik. Bahkan mungkin aku bukan ibu sama sekali bagimu. Tapi kamu tetap tinggal. Bahkan ketika semua orang meninggalkanku." Amara menunduk, bibirnya bergetar. "Aku ingin kamu tahu, kamu tidak harus memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal." Aku pikir ia akan menangis. Tapi ia malah mengambil tanganku, menggenggamnya erat. "Ibu tetap ibu. Dari dulu, saya cuma ingin dipanggil anak." Kata-katanya menghantam keras. Dadaku seperti runtuh. Aku ingin menangis, tapi tak ada air mata yang cukup untuk menghapus semua luka. Hari demi hari, tubuhku semakin lemah. Aku tidak bisa lagi berjalan jauh. Nafasku sering tersengal hanya untuk berpindah dari kamar ke ruang makan. Amara mulai menyuapiku makanan. Tangannya kadang gemetar. Mungkin karena lelah, mungkin karena khawatir. Namun ia tetap tersenyum. Ia tetap mengajak bicara. Tentang dosen yang menyebalkan. Tentang teman yang baru putus cinta. Tentang film yang sedang viral. Semua hal yang selama ini tak pernah sempat ia bagi. Dan aku menyimak semuanya. Seolah ingin menyerap sebanyak mungkin bagian dari hidupnya yang telah lama kupinggirkan. Suatu malam, listrik padam lagi. Tapi kali ini kami tidak duduk di ruang tengah seperti dulu. Kami duduk di kamarku. Amara membacakan buku kesukaanku, sambil menyalakan lampu darurat kecil. "Aku suka suara kamu," kataku pelan. Amara tersenyum kecil. "Saya terbiasa membaca keras waktu kecil. Ayah sering minta dibacakan berita, padahal dia sudah tahu isi korannya." Kami tertawa pelan. Lalu aku bertanya sesuatu yang selama ini kupendam. "Amara, kenapa kamu tidak pernah membenciku?" Ia terdiam. Lama.
lalu menjawab pelan. Karena ayah selalu bilang, ibu cuma butuh waktu. Dan karena saya juga tahu, benci cuma bikin hati makin sesak. Kalimat itu menamparku. Aku pernah menyesakkan hidupnya bertahun-tahun. Tapi ia memilih tak membalas. Ia memilih menetap. Ia memilih menyayangi. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya memandangi siluet tubuhnya yang duduk di samping ranjang, membaca buku untuk dirinya sendiri. Aku menghafal caranya menyentuh keningku saat mengecek suhu. Caranya membenarkan selimut. Caranya menyebut, ibu, tanpa jeda, tanpa ragu. Dan aku tahu, ketika waktuku habis, tidak ada yang akan benar-benar hilang. Karena kasih yang ia berikan, telah tinggal di tubuhku, lebih dalam dari darah, lebih kuat dari ikatan apapun. Hari itu matahari bersinar redup. Seperti sengaja memberi jeda bagi dunia untuk bernapas perlahan. Udara di dalam rumah sejuk, dan wangi kayu manis dari lilin aromaterapi memenuhi ruangan. Aku duduk di kursi roda, menyaksikan Amara menyiram tanaman di teras belakang. Ia mengenakan kaos abu-abu dan celana bahan longgar. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya polos tanpa riasan. Setiap gerakannya tenang. Ia berbicara pelan pada daun yang layu, seolah mereka bisa mengerti. Dan entah kenapa, itu membuatku ingin menangis. Setelah bertahun-tahun hidup dengan dinding tinggi dan suara keras, ternyata yang paling menyentuh hatiku adalah keheningan yang sabar dan kehadiran yang tak bersyarat. Amara tak pernah memaksa. Ia tidak pernah meminta balasan. Ia hanya tinggal, mencintai dalam diam, sampai hatiku yang beku mulai retak dan mencair. Bu, nanti sore kita kontrol ke rumah sakit. Ya? Serunya dari luar. Aku mengangguk pelan. Tolong bantu siapkan bajunya. Yang abu-abu itu, yang lembut di kulit. Siap, Ibu. Jawabnya. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa mendengar suaranya memanggilku seperti itu. Perjalanan ke rumah sakit berlangsung dalam hening. Di dalam mobil, hanya suara musik lembut yang mengalun. Amara menggenggam tanganku sepanjang jalan. Ia tidak bicara banyak, tapi jemarinya yang hangat cukup membuat jantungku berdetak lebih tenang. Di ruang tunggu, aku memandangi wajah-wajah lain. Anak-anak muda mendampingi orang tuanya. Beberapa hanya sibuk dengan ponsel mereka. Beberapa duduk canggung seolah tak tahu harus berbuat apa. Tapi Amara tidak begitu. Ia duduk menghadapku, memperbaiki kerah bajuku, menanyakan apakah aku sudah cukup minum, dan menyelipkan bantal kecil di punggungku agar aku tak pegal. Seorang ibu di sebelahku menatap Amara dengan kagum. Wah, beruntung sekali punya anak seperti dia. Sudah besar, tapi tetap mau rawat ibunya sendiri. Aku ingin menjawab bahwa ia bukan anak kandungku. Tapi lidahku keluh. Karena kini, aku tahu, darah dan rahim tak selalu jadi penentu siapa yang layak disebut anak. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Tubuhku melemah perlahan. Nafasku mulai pendek. Kakiku tak lagi mampu menopang tubuh. Kini aku sepenuhnya bergantung pada kursi roda dan tangan Amara. Tapi anehnya, aku tidak merasa kehilangan. Tidak merasa hampa. Karena Amara ada. Dan ia lebih dari cukup. Kami menghabiskan sore dengan membaca buku, menyiram tanaman, atau sekadar duduk di teras sambil mendengarkan musik lawas. Kadang ia memijat pundakku. Kadang aku memintanya menceritakan ulang kenangan masa kecilnya bersama Bima. Ia selalu melakukannya dengan mata berbinar. Namun tak selamanya hidup memberi kita waktu yang cukup. Suatu malam, rasa nyeri di perutku semakin menjadi-jadi. Nafasku tercekik. Peluh membasahi seluruh tubuh. Aku menggenggam lengan Amara erat. Tubuhku bergetar hebat. Ia panik, berlari mengambil obat, memanggil dokter lewat telepon, lalu duduk di lantai sambil memelukku erat. Ibu, tolong tahan. Ya, sebentar saja. Saya di sini. Tangannya memelukku seperti benteng. Wajahnya basah oleh air mata. Aku bisa merasakan tubuhnya ikut gemetar. Tapi ia tak berhenti berdoa. Ibu nggak sendiri. Saya di sini. Saya janji, saya nggak akan kemana-mana. Tangisku pecah. Bukan karena sakit. Tapi karena inilah pertama kalinya dalam hidupku.
Aku merasa dicintai dengan utuh, tanpa pamrih, tanpa syarat. Dan itu datang dari seseorang yang dulu tak pernah kuanggap anak. Beberapa minggu setelah itu, kondisiku memburuk. Aku nyaris tidak bisa berbicara tanpa kehabisan napas. Tapi Amara tetap membacakan buku di samping ranjangku setiap malam, membasahi bibirku dengan kain hangat, dan menyisir rambutku yang mulai rontok. Pada suatu sore yang sepi, ia duduk di sampingku sambil memotong kukuku. Wajahnya teduh, sabar seperti biasa. Aku menatapnya lama, mencoba menghafal setiap garis wajahnya, setiap gerakan tangannya. Amara, bisikku. Ia menoleh cepat. Ya, Bu. Aku cinta kamu. Ia membeku. Tangannya berhenti bergerak. Aku benar-benar cinta kamu. Air mata langsung mengalir dari matanya. Tapi ia tak berkata apapun. Ia hanya mencium tanganku lama, lalu meletakkannya di pipinya. Dan saat itu aku tahu, hatiku sudah lengkap. Beberapa tahun berlalu. Kini rumah kecil kami tidak lagi ramai. Suara derit kursi roda sudah lama hilang. Tapi Amara tetap tinggal di sana. Ia bekerja sebagai perawat di klinik dekat rumah. Dan setiap pagi, ia menyiram tanaman di halaman, sama seperti dulu. Di sudut ruang tamu, ada kursi rotan tua yang dulu menjadi tempat favoritku. Di atasnya terletak selimut wol abu-abu, rapi, seolah seseorang baru saja bangkit dari sana. Amara duduk di dekatnya, membaca buku keras-keras. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk mengenang. Ia tak pernah pindah, tak pernah meninggalkan rumah ini, meski ia punya banyak alasan untuk pergi. Karena baginya, tempat ini bukan sekadar rumah, tapi tempat di mana seorang wanita yang dulu membencinya, akhirnya belajar mencintai. Dan kini, ketika dunia sudah tenang, dan semua orang telah berlalu, hanya satu nama yang tersisa dalam hatiku. Amara, anak yang tidak kulahirkan.